mendukung para istri untuk menjadi bagian dari WKRI. Mari kita beri aplaus dulu untuk para bapak. Ya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Pastor Paroki Santo Petrus Negara sekaligus berkat pembuka kepada Romo Eman. Kami persilahkan dengan baju kuningnya memancarkan sinar Kristus nih. Kalau saya bilang WKRI Santo Petrus Negara, jawabannya 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Jembrana. Nanti kamu tidak dikasih uang. Sudah terdaftar di Kesbangpol. Oke, WKRI Santo Petrus Negara 100% Jembrana. Salam bahagia. Oke. Yang berbahagia WKRI dan kawan-kawan, teman-teman dewan, umat, suster yang hadir pada malam hari ini. Romo mau menyambungkan dari sisi yang profan tentang bagaimana memakai akal budi untuk membangun peradaban kasih. Akal budi tidak sama dengan akal bulus. Akal budi pakai intelek. Akal bulus bisa juga untuk para intelijen, ya. Jadi para wanita Katolik diminta untuk pakai akal budi. Kenapa akal budi yang dipakai? Karena itu adalah satu dari 3 kekuatan yang diciptakan Allah kepada seorang pribadi waktu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ada 3, 1 akal budi, 2 kehendak bebas, 3 hati nurani. Kita jarang memakai hal-hal ini dalam hidup. Apalagi untuk kaum perempuan, karena secara natural diciptakan sebagai makhluk perasa, kadang-kadang kebaperan lebih besar daripada pikiran. Tapi jangan juga kepikiran. Seringkali kita baru berpikir ketika kita kepikiran, padahal kepikiran itu yang bikin kita stres. Yang dimaksudkan dengan berpikir itu produktif untuk kemajuan. Contoh, tidak mungkin kamu bisa terdaftar di Kesbangpol kalau pakai perasaan, harus pakai otak. Tidak mungkin kamu buat ADRT pakai perasaan, harus pakai otak. Buat proposal tidak bisa pakai perasaan, harus pakai otak. Dan buah dari otak yang kamu pakai itulah yang membuat kamu dapat 48 juta tahun ini. Semoga naik lagi tahun depannya 68. Nah, saya hanya mau bilang begini, itulah fungsi kalau otak pakai. Dan untuk kita, Yesus bilang apa cara memakai otak? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tetap tulus seperti merpati. Ya, inilah peradaban kasih ini. Hati merpati, otak boleh ular sedikit, tapi bukan licik. Cerdik. Beda antara licik dan cerdik. Kalau licik itu ular yang menggoda Hawa, jatuh dalam dosa pertama. Tadi malam waktu misa di syukuran anaknya Pastor, ada bahasa apa itu? Rolling roll coaster. Artinya pribadi yang naik turun. Saya bilang itu lebih bagus. Yang lebih parah itu kalau jadi pribadi ular. Kalau roll coaster itu kan naik turun. Dan memang begitu hidup tuh, gelombang-gelombang kehidupan. Tapi kalau pribadi ular tuh bukan naik turun, dia lika-liku begini kan, sama dengan pembohong kan. Tuh kalau ular. WKRI jangan jadi ular ya. Gak apa-apa jadi roll coaster. Tapi bukan berarti dukung coaster. Oh iya, tidak. Itu sudah urusan lain. Nah, kenapa kamu baru terdaftar di Kesbangpol? Karena baru pakai otak. Dari dulu tidak pakai otak. Karena kalau dari dulu pakai otak, maka WKRI itu di gereja dia ada di bawah Komisi Krawam sebagai 100% Katolik. Di pemerintah sebagai 100% Indonesia dia ada di bawah Kesbangpol. Itu otomatis dari pusatnya sudah begitu strukturnya. Hanya karena kita banyak tidak sadar, maka kita tidak mau mendaftar. Sebenarnya bukan cuma WKRI, Pemuda Katolik, PMKRI, dan kelompok kategori lain yang di bawah Krawam
boleh daftar ke sana, Anda pasti dapat jatah kue pembangunan. Di Kesbangpol itu dia membidangi kelompok organisasi ormas namanya, organisasi masyarakat, FKUB, kelompok suku. Jadi kalau ada suku Nusa Cendana mau terdaftar di sana, silakan, nanti kamu dapat jatah anggaran dari daerah untuk membangun kelompok itu. Demikian juga kelompok suku yang lain, yang penting jelas sukunya. Kalau tidak jelas, ya tidak bisa juga. Jadi di Kesbangpol itu mengakomodir kelompok organisasi masyarakat termasuk BKRI, PMKRI, dan Pemuda Katolik juga ISKA. Jadi kalau kelompok ini mau ke depan, paroki negara selalu dapat jatah seperti BKRI, segera buat ADRT seperti kriteria yang mereka buat, daftar di sana supaya ada budget untuk kamu, pasti selalu dapat. Itu kalau pakai otak, kalau pakai perasaan tidak bisa, tidak enak. Nah itu yang bikin tidak maju. Itu kan perasaan. Ayo kamu pergi, tidak enak, mau malu, takut. Itu kan perasaan. Malu itu rasa, takut itu rasa. Kalau hidup dengan terus pakai perasaan tidak akan maju. Paroki kita juga kalau mau hidup jangan pakai perasaan terus, pakai otak. Maka kalau pakai otak tidak ada lagi soal rasa suka tidak suka, istilahnya like or dislike. Jadi kalau kita hidup menggereja dengan rasa suka dan tidak suka, tidak akan maju. Kenapa? Kalau kita suka pastornya, mau terlibat. Kalau tidak suka, tidak terlibat. Tidak bisa, harus pakai otak. Masuk akal, itu tidak masuk akal. Begitu lebih penting. Itu yang dimaksud dengan gerakan akal budi, bukan akal bulus. Jangan juga hidup menggereja baru pakai akal untuk bulus. Mafia gitu. Karena juga jangan pakai akal intelijen di dalam gereja, tidak laku tuh. Intelijen itu di luar, artinya kan hidup menggereja itu tidak jadi untuk intel, untuk romo atau umat lain gitu, tapi untuk jadi kaum intelektual. Ingat, gerak budi artinya pakai intelektual, bukan pakai gaya intelijen. Yang dipakai adalah akal budi, bukan akal bulus. Karena kalau kita pakai akal budi, baru kita bisa membangun kasih. Karena akal budi itu diberikan Tuhan sebagai satu dari 3 kekuatan yang diciptakan Tuhan kepada kita. Jadi untuk BKRI, intinya sebagai seorang wanita, pasti kamu yang paling dominan itu rasa. Wajar, tapi jangan terus kebaperan. Seperti pesan Ibu Ketua, mari sudah saatnya kita pakai intelek, pakai otak untuk berpikir maju. Dan kemudian budayakan kasih. Orang boleh punya otak bagus dan hebat, tapi kalau tidak punya hati yang ada kasih, itu juga masalah. Banyak orang pintar di negeri ini, tapi masalahnya ada di hati. Sehingga kepintaran kemudian tidak membangun dan tidak menciptakan kesejahteraan bersama, tapi dipakai untuk kepentingan diri. Bapak Ibu tahu, koruptor itu bukan orang bodoh, dia pintar untuk mengkalkulasikan uang dan untuk menumpukannya bagi diri sendiri, bagaimana dia menyembunyikan. Tidak mungkin orang korupsi kalau dia bodoh, dia harus pintar dan lihai. Tapi masalahnya dia tidak punya hati untuk merasa bahwa itu uang negara, itu uang milik bersama, tidak untuk dipakai dan dikonsumsikan sendiri. Jadi banyak orang pintar di negeri ini tapi tidak punya hati. Kita dengan tema dari BKRI, ini tema tidak untuk BKRI saja, untuk kita semua. Mari pakai otak dan hati. Di dalam gereja, tokoh yang sangat mengagungkan otak dan hati itu namanya Thomas Aquinas. Yang dulu pernah saya bilang, dia menulis buku berjudul Fides et Ratio, iman dan akal budi. Artinya, bagaimana kita beriman Katolik dengan pakai akal sehat dan pakai hati. Maka gereja Katolik punya ajaran harus masuk di otak, harus bisa diterima, harus logik. Kalau tidak bisa. Kenapa? Ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang pakai otak dan intelek, mempertanggungjawabkan iman Katolik, kan itu tidak mudah. Makanya gereja Katolik itu tidak ada bilang begini, satu bahasa semua untuk kita suci. Tidak. Biarkan di semua bahasa itu diterjemahkan supaya orang betul-betul paham dan bisa mempertanggungjawabkan.
Dan kemudian orang Katolik juga punya ajaran harus masuk di otak, tapi juga dengan dipertimbangkan dengan hati. Makanya yang lebih penting itu menjadi bijak. Bijak itu artinya, kalau kita yang belajar filsafat itu, filsafat berasal dari kata philos dan sophos, artinya cinta akan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan artinya kemampuan untuk merangkaikan apa yang ada di otak dan apa yang ada di hati. Dan yang dicari adalah orang bijak, bukan orang pintar. Yang dicari bukan juga perasa, tapi orang yang bisa merasa untuk berpikir, bisa berpikir sambil merasa. Nah, orang bilang, kenapa orang Eropa lebih mudah maju? Karena mereka pakai intelek, tidak pakai perasaan. Sebaliknya, kenapa orang Timur, khususnya Indonesia, susah maju? Karena kita lebih banyak pakai perasaan, jarang pakai otak. Sehingga kita itu perasaan panjang, pikiran pendek. Orang Eropa, pikiran panjang, perasaan pendek. Semoga dengan tema ini, para wanita Katolik Republik Indonesia yang ada di negara mulai punya pikiran panjang, perasaan panjang. Amin. Punya otak dan hati. Oke, sekian dan terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Berkat makanan. Mari kita berdiri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang telah Engkau anugerahkan kepada wanita Katolik Republik Indonesia yang hari ini merayakan 100 tahun kelahirannya. Semoga apa yang telah Engkau pelihara di 100 tahun yang telah lewat, Engkau jaga dan Engkau pelihara ke depan, agar para wanita Katolik di bangsa dan negara kami ini menjadi garam dan terang untuk menebarkan kasih dan untuk membangun peradaban kasih dengan memakai kemampuan intelek yang Engkau anugerahkan, hati nurani yang bersih dan juga iman yang mereka miliki. Secara khusus kami berdoa untuk para wanita Katolik Republik Indonesia yang ada di Paroki Santo Petrus Negara dan Jemberana ini. Sertailah mereka selalu, kuatkanlah mereka selalu dengan anak domba Yesus Kristus, agar pantas dan layaklah mereka menjadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Dan semoga mereka pantas dan layak menjadi alat di tanganmu untuk menampakkan keselamatan bagi dunia sebagai orang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%. Mereka menyatukan rasa syukur pada malam hari ini dengan perjamuan bersama, dengan menikmati kebersamaan bersama. Semoga Engkau selalu hadir untuk menemani kami. Makanan dan minuman ini mereka semua yang telah menyediakannya, dan kelanjutan acara dan kebersamaan serta keakraban pada malam hari ini dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh. Ada tip-tip. Bagaimana membedakan baju kuning sama nasi kuning? Terima kasih Romo untuk sambutannya yang sungguh luar biasa, juga semangatnya, memberikan semangat dan supportnya untuk kami di sini sebagai ibu-ibu WKRI. Semoga dengan pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan memberikan kekuatan bagi kita ya sebagai ibu-ibu WKRI di DPC Paroki Santo Petrus Negara, juga berkatnya. Dan kita langsung saja sebagai ungkapan rasa syukur pada malam hari ini, di depan kita semua sudah ada tumpeng dan